di video aku. Di video kali ini aku mau buat video yaitu tentang behel story. Sebelumnya aku juga udah buat video. Ini salah satu contohnya yaitu pengalaman aku pas pasang behel. Nah, jadi di sini aku kasih judul yaitu tentang kontrol behel. Nah, buat kalian yang udah ngikutin video aku dari awal, kemarin-kemarin sempet aku buat video tentang behel. Nah, sekarang aku buat video tentang kontrol behel. Jadi ini judulnya adalah kontrol behel saat pandemi corona. Banyak banget para pengguna behel yang menunda jadwal kontrolnya sambil menunggu pandemi corona ini semakin berkurang kayak gitu kan. Nah, karena ternyata pandemi corona di Indonesia ini dia tuh kayak masih masih nambah-nambah gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nunggu sampai berakhirnya si virus corona ini, mungkin ini bakal lama banget kalau misalkan kita nunggu sampai si pandemi corona ini berakhir kayak gitu. Alhamdulillah, setelah berbulan-bulan aku nunggu kontrol behel, akhirnya ada info dari suster. Dia nge-infoin aku lewat WhatsApp. Jadi dia tuh ngasih tahu ke aku kalau misalkan jadwal kontrol behel aku itu ada di tanggal 3 Agustus 2020. Aku kan pertama kali pasang behel itu tanggal 5 Februari. Nah, di bulan Maret ini udah aku udah kontrol yang pertama gitu. Nah, untuk kontrol yang kedua ini kan aku belum, soalnya keburu pandemi corona gitu kan. Nah, jadi kayak rumah sakitnya tuh kayak tutup gitu katanya, jadi cuma pelayanan IGD-nya aja gitu. Jadi untuk kontrol behel tuh susternya bilang ditunda dulu katanya kayak gitu. Jadi aku sekitar nunggu tuh dari bulan Maret, dari kontrol pertama itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, aku nunggu 4 bulanan lah ya, soalnya kan katanya aku bisa kontrol tuh tanggal 3 Agustus. Berarti aku nunggu 4 bulan buat kontrol kedua. Saat nge-infoin itu, susternya juga ngasih informasi kalau misalkan ada beberapa persyaratan yang harus aku penuhin kalau misalkan aku mau datang ke RSKGM untuk kontrol behel. Nah, di sini ada beberapa persyaratan, di sini bakal aku bacain persyaratannya. Persyaratan yang pertama yaitu pelayanan pasien dilakukan berdasarkan perjanjian melalui WhatsApp. Jadi kita tuh harus janjian dulu nih sama susternya atau sama dokternya kalau misalkan kita tuh bisa nih tanggal segini kayak gitu. Terus yang kedua, di sini ada pasien akan dilakukan screening dan pengisian form oleh petugas kesehatan di sana. Nah, kan aku nanya nih, apa aja sih yang dilakuin di sana pas screening tuh apa aja? Yang pertama itu ada pengukuran suhu tubuh. Terus yang kedua kita kayak ditanya gitu, di sana tuh kita tuh kita tuh udah ke pelayanan kesehatan atau belum, terus kita udah melakukan tes apa kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, pasien harus dalam kondisi sehat, tidak boleh batuk atau flu katanya gitu. Jadi kalau misalkan kita datang ke sana tuh, kita diusahain jangan lagi batuk, sakit tenggorokan atau flu kayak gitu. Terus langsung lanjut ke yang keempat, ini adalah tidak demam lebih dari 37,5 derajat dan juga tidak sesak nafas. Jadi kalau misalkan masih 37 derajat itu masih bisa ya, karena kan batasnya di sini 37,5 derajat gitu. Terus yang kelima, tidak kontak dengan penderita COVID. Yang keenam, tidak bepergian keluar kota atau ke luar negeri yang terjangkit virus corona dalam 14 hari terakhir. Kemudian yang ketujuh, menggunakan masker dan hand sanitizer. Jadi kita tuh disuruh bawa masker dari rumah nih, atau misalkan dari kosan nih, kayak gitu. Terus yang kedelapan, sebelum masuk ruangan kita harus sikat gigi, dan kita harus bawa sikat gigi sama odolnya ya. Terus yang kesembilan, jadwal kedatangan harus on time. Kenapa harus on time? Karena kalau misalkan kita datangnya telat sama waktu yang udah ditentuin, kita tuh bakal kayak dijadwal ulang lagi loh gitu. Jadi kita bakal jadi makanya jangan telat aja sih gitu. Terus yang terakhir, nah ini pengantar pasien tidak lebih dari 1 orang, katanya kayak gitu. Nah, jadi kan ini ada banyak banget nih persyaratannya. Jadi kalau misalkan kita mau kontrol ke RSKGM, kita harus memenuhi persyaratan itu dulu, kayak gitu. Persyaratan nomor 2 tadi kan ada dilakukan screening kesehatan oleh petugas kesehatan di sana. Jadi aku memutuskan saat aku masih di Ciamis, aku melakukan tes. Nah, di sini tesnya tuh ada 2. Untuk tes COVID itu kan ada rapid test sama swab test. Nah, di sini aku melakukan tes yang rapid test kayak gitu. Selang beberapa hari ke jadwal aku kontrol ini, aku malah terserang flu. Jadi kan otomatis nih aku nggak bisa pergi ke sana kan, karena kan di persyaratannya juga itu udah jelas banget kalau misalkan kondisi kita itu lagi flu, kita nggak akan bisa ke sana kayak gitu. Nah, langsung deh dari situ aku langsung ngehubungin susternya, dan aku bilang, "Sus, aku nggak bisa nih ke sana karena ternyata aku malah flu," gitu kan. Nah, terus susternya
Ya langsung aja nih ngasih jadwal yang baru ke aku kan, kayak gitu. Nah katanya di jadwal baru itu aku bisa ke Bandung lagi, aku bisa kontrol nih di tanggal 19 Agustus katanya kayak gitu. Jadi aku tuh udah sempet seneng banget kalau aku bisa kontrol, tapi ternyata akunya sakit, akunya flu, jadi aku nggak bisa ke sana. Dan aku dijadwalkan di tanggal 19 Agustus itu berarti hari hari apa ya, lupa, pokoknya aku di tanggal 19 itu. Nah, oke nih, aku langsung dari situ aku berusaha untuk sehat lagi, untuk bisa apa ya, pulih lagi dan aku nggak flu lagi gitu. Nah, terus aku nih udah setelah itu beberapa hari kemudian aku sembuh dari flu. Kemudian aku langsung siap-siap pergi ke Bandung buat kontrol. 10 Agustus itu hari Senin aku udah ada di Bandung. Aku bener-bener gak sabar banget, aku pengen cepet-cepet kontrol gitu kan, karena udah berbulan-bulan aku gak kontrol. Jadi aku semangat banget buat pergi ke Bandung untuk kontrol. Dan ternyata susternya ngasih tahu lagi nih ke aku bahwa jadwal aku tuh bisa maju kayak katanya gitu kan. Jadi aku tuh bisa maju ke tanggal 14. Nah, kataku kan, wah berarti dari tanggal 10 ke tanggal 14 cepet nih, cuma sekitar 4 hari kan. Nah, di situ aku langsung dijadwalin lagi tanggal 14. Kenapa tanggal 14? Karena sebelumnya kan aku tanggal 19. Hari ini berarti ya harusnya. Nah, karena ada yang membatalkan katanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak aku nih kemarin, kasus aku kemarin kan aku dijadwalin tanggal 3. Tapi ternyata aku malah flu kan, gitu malah sakit, otomatis kan aku dijadwal ulang. Nah, berarti jadwal aku ini ada yang nempatin lagi kayak gitu. Jadi aku maju ke tanggal 14. Aku kan dikabarin tanggal 14 nih, udah nih pokoknya sekarang udah tanggal 14 aja. Nah, aku tuh datang ke sana pagi-pagi banget. Aku tuh datang sekitar aku tuh jam 8 udah ada di RSKGM gitu kan. Nah, di sana antriannya banyak banget sih, kata aku. Wah, padahal kan lagi pandemi ya, kok ternyata banyak juga nih yang memeriksakan giginya gitu kan di sana. Nah, terus pas aku dateng langsung aku nyamperin satpamnya. Nah, di sana ada satpam sama petugas kesehatannya yang ngecek kita gitu kan. Nah, di sana aku dicek suhu tubuh. Nah, suhu tubuh aku tuh kemarin tuh 36 derajat, 36,1 derajat Celcius gitu kan. Nah, terus setelah itu aku bakal diarahkan untuk ke sebelah mana ya? Sebelah kiri dari gedungnya gitu. Nah, di sana aku di screening lagi nih. Nah, di screening itu kita ditanya, tadi kita pas dicek suhu berapa. Terus udah kayak gitu ditanya-tanya lagi nih, kayak tadi kayak di persyaratan tadi, ada batuk atau flu atau sakit tenggorokan katanya gitu. Terus kata aku nggak ada. Nah, terus setelah itu ditanya nih, pernah ke pelayanan kesehatan nggak kayak gitu, atau membawa surat sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Nah, karena aku sempat ke lab untuk rapid test, jadi aku kasihin sih hasil rapid testnya itu. Nah, udah setelah ditanya-tanya, langsung nih aku dikasih kayak lembaran gitu. Nah, lembaran itu katanya nanti bawa ke pendaftaran di dalam ruangan, katanya kayak gitu. Nah, udah nih, udah kayak gitu. Terus aku juga udah dapet nomor antrian kan di awal tadi. Langsung nih aku naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini biasa ini adalah ruangan ortodontis atau ruangan apa yang BH-nya itu kan. Di sana banyak banget sih ruangan-ruangannya. Nah, terus aku tinggal nunggu antrian. Setelah aku nunggu sekitar 45 menit, akhirnya aku dipanggil sama susternya buat masuk ke ruangan. Nah, di ruangan ini aku ditanya nih, apakah bracketnya ada yang lepas, katanya kayak gitu. Terus kata aku, alhamdulillah nggak ada kan. Nah, setelah itu langsung aku duduk di dental chair. Nah, di sana aku diperiksa kayak gitu-gitu kan, dicek, terus aku diganti karet juga. Nah, sebelumnya kan karet aku tuh warnanya kayak biru toska gitu. Nah, sekarang warna pink. Bedanya di kontrol kedua ini aku ditambahin ini pakai namanya coil spring. Jadi ini kayaknya aku yang open coil spring. Nah, kayak gini. Nah, jadi kan gigi aku tuh yang bagian atas tuh kan yang sebelah sininya tuh kayak masih di dalam. Nah, mungkin kayaknya dia tuh bakal dikeluarin. Kemarin aku lupa nanya, cuman pas udah aku search di internet, dia tuh namanya open coil spring, katanya kayak gitu. Nah, kan gigi aku awalnya kayak gini. Nah, jadi si gigi yang ini tuh yang masih di dalam tuh kayaknya dia mau dikeluarin nih, kayak gitu. Nah, jadi ntar dia bakal sejajar sama gigi yang lainnya, kayak gitu. Nanti deh kalau misalkan aku udah 1 tahun pakai behel, aku bakal updatein ke kalian perbedaan-perbedaan tiap aku kontrol. Nah, di sini kan aku baru 2 kali kontrol, jadi di sini perbedaannya yaitu gigi yang serinya, terus yang kontrol kedua ini yang bagian gigi ini. Nanti kalau misalkan aku udah 1 tahun pakai behel, aku bakal fotoin tiap perbedaan-perbedaan saat kontrol.
Oke, mungkin segitu aja video kali ini, yaitu tentang kontrol behel saat pandemi corona. Semoga kalian suka sama video aku, semoga video aku bermanfaat buat kalian, dan semoga video aku bisa menjadi gambaran buat kalian yang mau kontrol behel. Jadi kalian gak usah takut karena di sana suster dan dokternya udah benar-benar safety, udah benar-benar aman banget. Jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa buat like and subscribe video aku karena aku bakal terus update video baru. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.